Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang ini adalah mata kuliah pendahuluan tentang biokimia perikanan. Gak usah berat-berat dulu ya materinya ya. Ini slide-nya sudah kelihatan ya? Bisa Bu. Ya. Jadi tadi saya sudah kenalan dengan Mas Abidin, Mas Rofiki, dan Mbak Santi. Sekarang gantian saya mau memperkenalkan diri penjenengan ya. Jadi nama saya Nur Maulida Safitri, panggil saja Bu Nurma. Nah, jadi kalau jenengan bilangnya Bu Nur itu agak susah karena yang namanya Nur itu banyak ya. Gitu. Jadi kalau di fakultas lain yang namanya Nur juga banyak. Jadi kalau jenengan mau cari ke fakultas pertanian, Bu Nurma, pertanian gitu, itu akan lebih mudah dicari daripada kalau Bu Nur aja itu susah. Ya, jadi panggil saja saya Bu Nurma. Nah, alamat saya di Sidoarjo, tapi saya juga tiap minggu biasanya ke Gresik gitu. Karena kan perlu untuk ngurusi kerjaan juga ya di kampus gitu. Kemudian pendidikan saya S1 di Ilmu Kelautan Brawijaya. Nah, S2 saya ngambil bioteknologi. Jadi kalau di S1 itu ini ada hubungannya juga sih dengan biokimia ya. Saya itu ngekstraksi karbohidrat. Jadi karbohidrat saya ambil senyawa terkecilnya namanya fukoidan, saya jadikan obat untuk penyu gitu. Terus teman-teman ada yang pernah dengar mungkin kitosan, istilah kitosan, kitin, ada yang pernah dengar nggak? Masih belum Bu. Masih belum ya? Ya, jadi kalau Iya Bu. Jadi kalau ada teman-teman misalnya dengar kitosan, kitin, alginat, atau misalnya kalau dari ikan gabus itu albumin. Nah, jadi kalau yang kitosan, kitin, alginat itu adalah turunannya karbohidrat. Jadi kalau misalnya karbohidrat kan nanti ada senyawa-senyawanya ya bisa diturunkan. Ibaratnya zat yang makromolekul nanti bisa diperkecil lagi. Nah, itu namanya ada kitosan, kitin, alginat. Biasanya kalau di perikanan, nah itu kitosan itu dipakai buat tepung-tepung itu, tepung-tepung kitosan itu. Jadi biasanya dari cangkang kerang, ya kan banyak ya cangkang kerang itu kalau di Gresik itu yang nggak kepake itu bisa diekstrak dijadikan tepung kitosan, dijadikan peletnya ikan itu si cangkang kerang itu juga bisa gitu. Jadi pakan ikan itu tidak harus dari yang nutrisinya tinggi, dari cangkang kerang dihancurkan aja juga bisa jadi nutrisi gitu teman-teman. Jadi itu untuk ikan jenis apa? jenis ikan apa saja bisa kitosan itu. Kitosan itu mahal mas. Jadi sama boleh cek ya nanti kalau di pabrik-pabrik kitosan itu nggak tahu di tempatnya sampean ada nggak ya di kitosan ya. Itu biasanya kalau kerang itu kan nggak kepake ya di saya lupa itu di daerah mana ya di Gresik itu malah kerang itu dibiarkan gitu aja sampai numpuk padahal kalau dia dibersihkan gitu ya terus misalnya diolah dengan sistem pabrik kan bisa di ini ya bisa disterilisasi lagi ya itu harganya lumayan per kilonya bisa sampai 35 sampai 50 ribu itu kitosan itu padahal dia zat limbah dari cangkang kerang itu Itu mas kerang jenis apa ya Bu? kerang hijau anadara kerang darah juga bisa. Kebetulan Mas Rofik ini lingkungannya laut. Soalnya kalau di Kelurahan Lumpur itu ada sih cangkang kerang itu yang jenis kalau di Lumpur sendiri menyebutnya simping. Biasanya itu apa itu namanya cangkang kerang itu dibiarkan sampai dibuang-buang Bu. Nah betul. Biasanya bisa dimanfaatkan untuk bedak, bahan-bahan baku bedak Bu. Bahan baku bedak diolah secara tradisional apa gimana itu? Oh, itu di Bu, di apa itu namanya, dibeli sama pihak pabrik, cuma pabriknya saya kurang tahu. Betul. Kebetulan yang
apa itu namanya, yang mengumpulkan itu masih saudara sih sama saya. Cuma saya nggak tanya-tanya tentang detailnya bagaimana, seperti itu. Iya, kitosan itu banyak memang manfaatnya. Di bidang ini juga bisa memang dijadikan bedak di bidang kecantikan. Rumput laut itu juga fungsinya banyak ya, apalagi rumput laut coklat itu bisa jadi obat, sumber obat itu rata-rata sekarang larinya dari rumput laut coklat itu teman-teman. Jadi biokimia itu nanti kita belajar bioteknologinya ya secara dasar aja. Kira-kira kalau teman-teman nanti nih ya punya sampel apa gitu ya Bu, saya punya sampel kerang-kerangan. Nah yang tadi itu ya coba samen foto saya Mas Rofiki, samen foto samen tunjukkan ke saya. Jadi nanti bisa saya carikan literatur tambahannya ya. Kalau syukur-syukur mungkin kita praktikum ngekstrak sendiri ya, kitosan ya dari kerang ya. Jadi dijadikan bubuk biasa itu juga bisa sih. Jadi nanti silakan teman-teman, misalnya Bu, saya punya jenis ikan gabus. Ikan gabus bisa dijadikan apa? Itu juga bisa. Nanti kita praktikumnya tentang itu gitu. Nggih? Paham nggih, teman-teman nggih? Gitu, paham. Paham. Jadi memang enakan gitu sih. Sudah ada contoh studi kasusnya, nanti kita coba mengaplikasikan. Bedanya apa sih kalau misalnya di pabrikan sama yang kita ngolah sendiri? Kalau di pabrik kan pasti bersihnya ya, pasti higienis. Jadi kalau dijadikan bahan baku bedak ya insya Allah aman. Tapi kalau kita nanti ngolah sendiri, alat-alatnya juga seadanya ya. Jadi ya paling hasilnya jadi tepung ikan aja, dikasih makan ke ikan. Ikannya apa aja, bisa semua ikan sebenarnya. Apalagi ikan lele. Cuman kalau khusus ikan-ikan yang dia ikan hias kayak ikan koi itu kan dia lebih ke warna ya. Nah kalau kayak ikan hias gitu mendingan diberikan yang ada zat warnanya gitu. Jadi misalnya kayak spirulina, chlorella itu kan dia punya zat warna biru, zat warna hijau lah, itu bisa diberikan suplemen makan tambahan kalau untuk ikan koi supaya warnanya tetap cemerlang, itu kayak gitu sih. Cuman Itu warna dari bahan bakunya. iya warna dari bahan bakunya. Cuman kan jadi kayak spirulina sama chlorella itu dia memang punya zat warna dalam badannya gitu loh Mas. Apa ya istilahnya? Jadi kromatofor ya. Jadi kalau istilah ilmiahnya kromatofor. Jadi dia sudah punya warnanya itu biru. Cuman kalau ditelisik dari struktur tubuhnya itu ada satu zat yang menyebabkan tubuhnya dia bercahaya biru gitu loh. Yang hijau itu juga gitu. Jadi chlorella itu kan kenapa? Teman-teman kan mungkin sudah taunya ya spirulina, chlorella gitu aja ya. Padahal kan kalau spirulina menurut ilmu perikanan itu adalah mikro ya. Jadi apa ya, mikroalga yang berwarna biru. Kalau chlorella mikroalga berwarna coklat, makanya dia disebutnya chlorophyta. Nah, itu nanti mungkin belajarnya di biologi komoditas aquaculture detailnya. Kalau di mata kuliah biokimianya kita ngolah gitu ya, jadi sudah ada chlorellanya, misalnya sudah ada spirulinanya, mau kita jadikan apa secara biokimiawinya seperti itu. Gitu guys. Oke. Pendidikan S2 saya double degree, jadi saya belajar tentang bioteknologi di bidang pangan sedikit banyak, itu di FPIK Brawijaya, masih di Brawijaya dan di Taiwan pada saat itu. Gitu. Kemudian saat ini saya sudah ngambil sertifikasi BNSP. Jadi sudah tahu ya teman-teman ya sertifikasi BNSP ya. Nah, ini terutama Mungkin untuk bisa dijelaskan Bu. Oh, perlu dijelaskan. Jadi ini terutama untuk teman-teman yang sudah punya pekerjaan sekarang ini seperti Mas Abidin, Mas Rofiki, Mbak Santi ya. Kalau kalian ingin lebih dihargai ya bahasanya pada saat di tempat kerja, silahkan kalian ngambil pelatihan K3 misalnya. Pelatihan K3 atau pelatihan QC ya kalau Mas Abidin ya. Men ngambil cari pelatihan QC sertifikasi BNSP. Nah, soalnya kalau sertifikasi BNSP itu dia diakuinya selama 3 tahun. Jadi itu tuh bentuknya itu ujian.
nanti kita diuji tentang satu alat tertentu, nanti diuji kelayakannya seperti apa. Kalau sudah lulus, kita dapat sertifikat gambar Garuda. Nah, itu berlakunya 3 tahun, dan kalau jenengan sudah punya sertifikat BNSP ya insya Allah lebih kredibel lah, dianggap lebih kredibel nantinya ke depannya. Itu Mas Abidin QC sudah pernah pegang HPLC, LCMS kayak gitu? Mungkin untuk nama-namanya sih nggak hafal, tapi alat-alat tertentu pasti tahu lah. Seperti alat-alat laborat itu. Untuk kan saya nggak QC di laboratnya, saya QC di pengecekan bahan bakunya. Oh, pengecekan bahan bakunya. Tapi untuk pengecekan laborat pasti saya harus ikut di dalamnya. Ini menyaksikan lah. Jadi kita harus tahu barang-barang itu benar-benar lolos uji laborat apa enggak, standar perusahaan itu. Berarti ya sedikit demi sedikit lah tahu lah alat-alatnya, cuma untuk spesifikasi namanya sih hafal sampai detail ya. Ya, memang nanti yang lebih bagus kalau jenengan ini tersertifikasi BNSP, coba ngambil yang pelatihan QC-nya. Untuk Mas Rofiki sama Mbak Santi, kalau yang sekarang ini ya, yang lagi itu K3. Cari jangan sekedar pelatihan K3, tapi pelatihan K3 tersertifikasi BNSP. Nah, itu kalau jenengan ngasih ijazah plus sertifikat itu akan apa ya, kalau saya katakan ya lebih kredibel lah dibandingkan teman-teman yang cuma pakai ijazah IPK-nya tinggi gitu loh. Gitu. Jadi Mbak Santi, Mbak Santi sama Mas Rofiki, seperti apa ya Bu BNSP-nya? Silakan jenengan maunya apa nanti. Tapi kalau misalnya karena saya kan memang dari kuliah S1 ke S2 kan menggeluti bidang perikanan ya, perikanan terus. Makanya saya ngambil BNSP-nya untuk budidaya ikan air tawar gitu. Nanti Mas Rofiki juga bisa, Mbak Santi juga bisa ya, nanti sebelum lulus teman-teman bisa ngambil pelatihan dulu, bisa jadi pelatihan nanti juga sekaligus sertifikasi. Kalau ujian sertifikasinya sih nggak mahal sih, 350 apa 700 gitu, saya lupa. Ujiannya tapi tanpa pelatihan gitu. Ibaratnya jenengan langsung dites gitu aja ya, ngelihat soal-soal kayak gitu. Tapi kan kalau nggak pernah belajar kan agak repot gitu. Monggo ini bisa jadi masukan buat teman-teman Mas Rofiki, Mbak Santi, Mas Afidin ya. Sekarang itu jangan sekedar kita punya sertifikat, karena kan jenengan kan sudah bekerja gitu loh. Jangan hanya sekedar punya sertifikat, tapi sertifikatnya ini diakui secara apa? Secara provinsi kah? Atau secara nasional kah gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada CV gitu ya, ketika sudah sertifikat BNSP berarti kan sudah dianggap terstandarisasi secara nasional. Ya memang cuma sertifikat aja sih gitu loh. Memang cuma sertifikat aja, tapi kan ya ada poin plusnya lah. Gitu. Terus juga kemarin saya sertifikasi ini di pemetaan kelautan, cuman kalau ini badan ya, badan pemetaan gitu, jadi bukan sertifikasi BNSP. Begitu. Jadi kalau misalnya sekarang itu saya kalau buat peta, misalnya peta zona potensi penangkapan ikan, nah barangkali Mas Rofiki butuh data peta potensi penangkapan gitu, bisa tanyakan ke saya. Seperti itu, nanti bisa sharing-sharing ke jenengan terkait dengan apa yang ada di Kelurahan Lumpur. Betul. Saya malah sangat suka ya. Jadi kalau misalnya ternyata kecamatan saya tuh punya potensi ini dan kami masih belum tahu bagaimana mengembangkannya. Itu alhamdulillah itu saya senang. Jadi nanti kita bisa bekerja sama ya, kita selesaikan bareng-bareng. Ini kira-kira enaknya bagaimana supaya bisa mensejahterakan ya, lebih mensejahterakan lebih tepatnya, dan juga limbah-limbah ini nggak terbuang gitu ya. Limbah-limbah nggak ada harganya, ternyata pas diolah bisa sampai 35.000 sampai 50.000 kitosan itu kan lumayan ya. Oke,
Jadi saya cuman hari ini membahas secara garis besar aja ya. Kasihan ini teman-teman baru pulang kerja. Langsung dihantam sama materi juga susah. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kalau biokimia tadi sekilas saya jelaskan biokimia, nanti kita belajar bioteknya ya. Nah, tapi sebelum kita lari ke bioteknya, karena kan biokimia, biologi dan kimiawi, artinya adalah proses-proses kimiawi yang ada di makhluk hidup. Kalau teman-teman belajar biologi komoditas akuakultur itu adalah lebih kepada ada satu ikan. Ikan ini karakteristiknya secara morfologi, artinya dari tampakan luar ini seperti apa, anatomi dan morfologi. Jadi misalnya, ternyata ikan lele itu dia punya berapa sirip, terus jenis siripnya seperti apa, apakah dia masuk ke dalam Pisces, apa elasmobranchi. Nah, itu kan yang seperti itu. Kalau di sini kita sudah tahu ini jenis ikannya ikan lele. Nah, tapi dari ikan lele ini bagaimana sih proses biokimianya? Panjang ususnya lah bahasanya. Kenapa kok ikan lele ini disebut sebagai ikan pemakan segala? Nah, kalau misalnya pelet masuk nih ke dalam tubuh, itu nanti kalau di ikan lele jadi karbohidrat, apa jadi protein, apa jadi lemak. Nah, itu nanti dibahasnya di mata kuliah ini gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya di mata kuliah biokimia ini kita nanti belajar peran biokimia secara umum pada bidang akuakultur, juga proses fotosintesis. Kalau fotosintesis itu kan karbon dioksida ditambah uap air, nah nanti dirubah menjadi oksigen dan energi. Ya, jadi proses fotosintesis ini yang melakukan siapa? Fitoplankton. Nah, tadi saya menyebutkan ada chlorella, ada spirulina, itu contoh dari fitoplankton. Gitu. Nanti menjelaskan metabolisme juga. Ada anabolisme, ada katabolisme. Mbak Santi, bisa nyambung sampai sini Mbak Santi? Ini mengulang SMA ya? Iya. Jadi kalau untuk Mbak Santi yang fresh graduate ya, jadi baru lulus SMA, ini insya Allah nanti, ini barusan ini Bu, saya pelajari kemarin ada siklus Krebs transfer elektron gitu ya. Nanti kita belajar juga baleni lagi, transfer elektron, siklus Krebs, glikolisis. Cuman bukan pada prosesnya ya nanti yang saya tekankan, tapi hasil akhirnya ini ketika proses glikolisis ini nanti jadi apa. Nah, itu seperti itu. Jadi ada anabolisme, ada katabolisme, ada struktur lipid, karbohidrat, asam amino, dan protein. Mbak Santi, bedanya asam amino sama protein apa? Ayo, asam amino sama protein. Mas Bidin, monggo. Mas Rofiki. Oke, jadi asam amino itu adalah bagian terkecil dari protein, gitu ya. Jadi ini saya sedikit menjelaskan ya. Kalau misalnya, ini ada 3 perbandingan. Manusia, ya, yang pertama ada manusia. Yang kedua ada ikan air tawar, terus ada ikan air laut. Nah, kemudian ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ya, jadi manusia, ikan air tawar, ikan air laut, yang ini ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, manusia ketika makan ke dalam tubuh, makan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh, mayoritas itu nanti yang disimpan adalah dalam bentuk karbohidrat. Jadi kita bergerak, kita bermetabolisme ya bahasanya ya, metabolisme ini tadi ada anabolisme, ada katabolisme. Mayoritas yang digunakan adalah karbohidrat di manusia. Makanya orang itu kok gampang gendut. Ya, karena apa? Mayoritas semua makanan yang masuk, bahkan daging, ikan, itu pasti yang diolah pertama itu karbohidrat. Gitu. Yang kedua, ada ikan air tawar.
kenapa sih ikan itu selalu dikatakan sumber protein yang tertinggi ya, kan gitu ya. Kalau teman-teman butuh sumber protein dari hewani, itu pasti dari ikan. Nah, itu sebenarnya adalah ikan air tawar. Jadi kalau ikan air tawar, ketika dia diberikan pelet, yang terolah paling utama gitu ya, yang digunakan sebagai sumber metabolismenya dia itu dalam bentuk protein. Makanya ikan air tawar pasti porsi proteinnya lebih tinggi daripada karbohidrat dan lemak. Gitu. Yang ketiga adalah ikan air laut. Ikan air laut dia ini kan kalau di laut kan makanan juga seadanya ya. Nah, jadi karena dia makanan juga seadanya, otomatis ketika ada ikan gitu ya, jadi ada ikan yang lebih kecil itu dimakan sama dia, sama si ikan ini, energi langsung dirubah dalam bentuk lemak gitu. Makanya ikan itu kalau dibandingkan ikan air tawar sama ikan air laut itu masih lebih rakus ikan air tawar gitu. Kalau ikan air laut dikasih makan hari ini, besok mungkin baru butuh makan lagi karena langsung dirubah jadi lemak. Lemak itu apa ya? Kalau dibilang itu kan cadangan makanan yang paling banyak ya. Artinya nggak langsung digunakan gitu loh. Artinya kalau misalnya ikan itu hari ini makan langsung dirubah jadi lemak, nggak langsung lapar gitu. Makanya kan kalau ikan air laut mesti dikatakan omega 3-nya tinggi, omega 6-nya tinggi, khusus air laut. Karena apa? Dia langsung dirombak. Begitu ada makanan, cadangan utamanya langsung dijadikan lemak. Jadi dia bisa tahan lapar. Mas yo nggak maem loh yo, Mas yo nggak maem rong dino, tolong dino gak popo iwak laut. Soalnya apa? Langsung dirubah jadi lemak semuanya. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, Bu, untuk yang ikan air tawar tadi yang diolah oleh tubuhnya pertama kali itu lemak, Bu. Lemak apa protein? Iya, kalau ikan air tawar itu protein dia. Gitu. Kalau ikan air laut itu langsung jadi lemak. Kalau manusia karbohidrat. Makanya ya ada 2 orang, bobotnya sama-sama 70 kg. Ya, sama-sama 70 kg. Cuman yang satu ini banyak karbohidratnya, yang satu banyak lemaknya. Ya, kan bisa kan ya kalau kita nimbang gitu, oh dia ini kadar lemaknya berapa kan bisa ya. Itu kalau dibakar, jadi ibaratnya mereka olahraganya sama nih, sama-sama 1 bulan, cuman yang satu kadar karbonnya banyak, yang satu kadar lemaknya lebih banyak. Lah, itu yang bakal lebih cepat kurus itu orang yang kadar karbonnya lebih banyak. Karena karbo itu lebih cepat dibakar. Gitu. Makanya kalau kita makan nasi lebih cepat lapar, tapi kalau makan daging awet masih lapar itu loh. Kita nggak yang sampai lemes-lemes banget gitu. Itu gitu. Karena kalau manusia rata-rata kebutuhan utamanya karbo, jadi langsung dibakarnya karbo. Jadi kalau di manusia itu urutannya karbo dulu, protein, baru lemak. Makanya lemak itu yang paling susah dibakar kalau di manusia, karena dia benar-benar yang cadangan makanan terakhir lah gitu. Kalau sudah semuanya sudah kebakar, baru si lemak ini kebakar gitu. Begitu nggih. Nah, Mau tanya Bu, iya monggo silakan Mas Topiki. antara perbedaan ikan air tawar sama ikan air laut itu untuk protein itu lebih banyak yang mana ya Bu? Ikan air tawar, Kayak Mas. protein yang kata jenengan, Heeh. ikan air tawar. Jadi kalau Uh, sebenarnya sih tergantung spesies ya Mas ya, tergantung spesies. Kalau misalnya kita membandingkannya dengan ikan kerapu lah, ikan kerapu kan masih dekat ke pesisir ya. Itu ibaratnya perbandingan antara protein dan lemaknya masih seimbang gitu, tergantung spesies. Tapi kalau ikan-ikan yang dia biasa jalur wayanya itu tinggi itu loh, kayak tuna itu kan dia kan migrasi ya. Nah, ikan-ikan kalau migrasi kan makan ikan juga seadanya ya. Rata-rata seperti itu. Jadi
umumnya ikan air laut itu sama Gusti Allah diberikan kelebihan, makannya jarang, tapi semua makanan nanti dirombaknya jadi lemak gitu. Makanya kan kalau omega 3 selalu banyaknya di laut. Omega 3 di ikan air tawar ada tapi sedikit, sangat sedikit gitu. Banyaknya ya di ikan air laut karena ya itu langsung dirombak semuanya ke langsung dirombak semuanya jadi cadangan makanan itu jadi lemak itu tadi. Terus ada lagi misalnya ya, apa bedanya ikan herbivora sama ikan karnivora? Kalau ikan herbivora itu ususnya panjang, dia nggak punya perut. Nah, nanti mungkin dijelaskan di biologi komoditas aquaculture. Kalau ikan air tawar itu panjang ususnya, tapi tidak ada perutnya, tidak ada lambungnya. Makanya proses pengolahan makanan kalau di ikan herbivore itu lebih lama gitu. Tapi kalau ikan karnivor dia ususnya lebih pendek dan punya lambung. Jadi pengayakan makanan itu jadi lebih cepat. Gitu nggih. Jadi kalau secara umum nanti kita di biokimia itu kita belajar 4 pokok bahasan ya. Jadi yang pertama adalah kita mempelajari bagaimana proses-proses biokimia yang ada di ikan ya. Jadi yang tadi saya jelaskan itu kalau ikan air tawar banyak proteinnya. Nah, itu kan proses-proses yang terjadi dalam ikan ya. Metabolismenya seperti apa? Proses fotosintesis itu yang bagaimana? Gitu. Terus itu kan satu. Yang kedua, kita belajar tentang karbohidrat. Nah, sampai nanti turunan-turunan karbohidrat. Ini kalau yang teman-teman ingin jadi R&D, nah ini Mas Rofiki yang ingin memanfaatkan apa gitu ya. Kita lihat karakteristiknya, kayak tadi kerang. Kerang itu sudah cangkang, sudah sisa. Nah, dia ternyata yang lebih banyak karbohidratnya, protein sama lemaknya sudah nggak ada kalau di cangkang. Makanya dimanfaatkan, karbohidratnya dihancurkan, dirubah sampai susunan molekul yang kecil, dijadikan ketosan gitu. Nanti misalnya ada lagi rumput laut merah. Rumput laut merah masih karbohidrat sih, ikan lah ya. Ikan gabus. Nah, ikan gabus itu dia yang tinggi itu albumin. Nah, jadi ada namanya albumin. Albumin itu apa, Bu? Obat untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, kalau teman-teman misalnya ada ibu-ibu yang baru lahiran, biasanya kan nyari ikan gabus ya. Pernah enggak di tempatnya jenengan? Pernah, Bu. Iya, pernah ya. Katanya sih untuk apa ya? Mengobati lukanya lebih cepat. Betul. Betul. Jadi kalau albumin itu dia protein. Albumin itu contoh protein dan jenis protein ini, albumin ini, fungsinya adalah mempercepat penyembuhan luka gitu. Jadi kita itu kan di dalam tubuh ada sel darah merah. Sel darah merah untuk mengalirkan oksigen. Ada sel darah putih. Sel darah putih ini yang fungsinya untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, kalau ditambahkan si albumin dari ekstrak gabus itu langsung jadi recovery-nya jauh lebih cepat daripada tanpa pemberian albumin gitu. Makanya kan gabus itu kan aslinya hama ya, ikan hama itu kalau kena ke satu tambak kan masuknya hama. Jadi ya itu kalau misalnya kalau misalnya nyari ikan gabus kan ini ya agak susah ya. Iya Mas Afidin. Iya, Bu, memang agak susah untuk saat ini karena juga di daerah saya itu ada apa? Ada sebagian orang yang cara mencarinya sekarang itu sudah mulai langka. Kalau dulu sih banyak, Bu, soalnya kan itu termasuk hama tambak tradisional air tawar. Daerah saya kan mayoritas tambak tradisional air tawar. Hanya untuk habitat ikan gabus sendiri daerah saya itu banyak. Cuma untuk saat ini ya, dari tahun ke tahun semakin langka karena itu tadi sebagian orang cara mencarinya pakai setrum. Akhirnya kan bibit-bibit atau peranakannya itu banyak yang mati yang nggak bisa bertahan. Setrum itu tadi walaupun setrum kan sifatnya untuk melumpuhkan ikannya besar. Kalau kita
yang kecil kan pasti mati. Hmm. Nah, sekarang jadi langka. Iya. Harganya juga agak mahal. Iya mahal, betul Mas. Betul. Ikan gabus itu ikan hama yang sekarang dicari ya. Susah nyarinya. Ya, susah. Kemarin-kemarin itu teman saya tuh lahiran, yaitu agak susah nyari ikan gabus. Sampai ketemunya di Surabaya itu per kilonya sampai 47 katanya tuh. Ya wes dibeli aja. Iya, Ini cepet, emang cepet. karena kan faktor tadi itu tadi yang apa semakin langkanya ikan tadi, Oke. semakin mahal juga harganya. Oke, kata kakak tingkatnya jangan sih, maksudnya angkatan 2019 itu ya. Katanya sih sudah bisa dibudidayakan ikan gabus, tapi ini saya juga masih belum tahu ya bagaimana nih cara membudidayakannya. Gitu. Itu pun juga meskipun sudah bisa dibudidayakan memang ya nggak ngerti ya, itu kan ikan hama ya. Mungkin karena dia biasa menjadi hama di satu tempat, begitu dibudidayakan kok malah ini memang gitu kegagalannya tinggi tuh. Kan gabus itu gitu. Ya, cuma untuk di habitatnya itu sekali dia melahirkan atau beranak itu ratusan, bahkan Telurnya bisa iya, maksudnya ya telurnya itu bisa ratusan. Kalau sudah jadi ikan apa itu namanya juvenil ikan. ya, bibit ikan gitu itu bisa sampai ratusan. Dan untuk di lingkungan saya sedikit cerita Bu, Gimana Mas? itu tandanya kalau ada bibit ikan gabus berenang, kelihatan berenang bergerombol kan di air itu sampai kelihatan hitam. Itu di bawahnya pasti ada indukannya. Oh Itu gitu sih ya. tips dari orang-orang tua zaman dahulu. Iya iya Tapi iya. kebanyakan sudah saya buktikan seperti itu. Oh gitu ya. Iya iya iya. Ini juga ilmu baru ya ke saya karena saya ya gabus itu kalau saya tuh ya taunya ikan gabus, mana ikan gabusnya nanti saya ekstrak gitu. Pas tahun kemarin itu anak-anak juga saya minta ngekstrak gabus, ikan gabus sorry. Terus saya minta mereka ngekstrak, saya uji bener nggak di situ albuminnya tinggi, kan ada tes albumin juga ya. Benar ternyata memang albuminnya dibandingkan di situ kan ada sampel rumput laut sama sampel pelet ya. Itu memang dia albuminnya sangat tinggi. Gitu. Deh, ya terima kasih informasinya nih Mas Abidin. Gitu. Jadi ya itu ya kalau misalnya Mas Rofiki mungkin pengen budidaya gabus ini juga bisa ini peluang ini Mas. Peluang ikan. Kebetulan di lingkungan saya sih lebih ke Gimana? budidaya kayak semacam ikan-ikan lele sih Bu. Oh Kalau lele. kalau di lingkungan saya terkait dengan budidaya ikan gabus, tempatnya kurang mendukung Bu. Oh gitu ya. Dulunya sih memang ada pertambakan di sini, cuma sekarang sudah kebanyakan diguruk untuk dijadikan pemukiman. Lebih ke lautnya sih Bu, yang ingin saya kembangkan atau potensi-potensi yang ada di laut. Kayak semacam apa itu namanya, kayak yang kerang-kerangan tadi atau yang lainnya gitu Bu. Oh, atau udang atau kepiting soka itu juga bisa itu. Iya Bu, ini teman-teman sudah nyoba sih. Kebetulan punya kenalan teman-teman yang sekarang sedang melakukan budidaya apa itu kepiting sama lobster. Oke, iya iya iya. Iya, nanti Nanti bisa. bisa saya pelajari di teman-teman. Betul, nanti biasanya itu jadi misalnya di petambak nanti ada masalah apa gitu ya, disampaikan aja. Kita kan sebagai akademisinya ya, jadi kalau secara ilmu pengetahuan, nah teorinya ini seperti ini gitu, bisa menjawabnya kayak gitu. Gitu, okay. Jadi monggo ya silakan mulai dari sekarang budidaya tuh alhamdulillah ya. Atau Mas Abidin misalnya mulai sekarang pengen saya punya ini saya pengen ekstrak ini gitu ya itu silakan karena kan di UC. Untuk saya sih sebenarnya ini niat dari saya dan rencana kedepannya sih ingin membudidayakan belut. Oh belut.
saya kan lihat di belut juga kan itu apa ya masuk ikan spesies apa tuh masukkan Belut masuk ke ikan. Nah, ikan nanti boleh ditanyakan sih di iya, belut itu juga itu lagi in ya, belut itu ya. Iya, belut itu lagi in. Kalau saya sharing sama teman-teman terus lihat juga di YouTube, lihat di artikel-artikel di internet itu ya caranya sih nggak itu sulit sih. Iya. Perawatannya kan saya juga masih mencari lahan biar nggak jauh-jauh dari rumah saya karena juga kan untuk baunya sendiri kan nggak begitu menyengat. Kalau sama lele itu kan bisa pernah tetangga saya punya budidaya lele itu bau airnya mungkin karena pakannya kan pakai sini kan lingkungan tambak ya makanya pakai ikan mujairah kecil-kecil kalau habis dari panen tambak ikan itu kan nggak kejual itu kan biasanya dibuang sama tetangga kan pakan lele ya kemungkinan untuk pakan overload kebanyakan ya, menjadikan bau tadi agak kurang nyaman sih kan. Iya, belut ini sih setahu saya ya kalau belut sama lele itu sama-sama gampang budidayanya. Cuman kalau saya milihnya, kalau sekarang ini saya punya budidaya itu budidaya lele, soalnya kalau belut itu saya ngeri kayak ular ya bentuknya. Iya. Iya, padahal lingkungannya kan nggak itu memerlukan air banyak. Iya sebenarnya. Karena gambut ya, karena yang lumpur campur air gitu. Iya makanya. Dari sharing-sharing sama orang yang pengalaman saja, tapi saya belum tahu aslinya gimana. Makanya saya punya rencana. Ya semoga bisa cepat terwujud. Jadi kalau di Taiwan itu ya, waktu saya makan di Taiwan itu di sana tuna itu murah. Ya, jadi kalau di sana itu tuna murah, justru yang paling mahal itu belut. Dulu itu saya pernah makan sama temen satu lab. Loh kamu jangan milih makan tuna itu murah. Ini loh milio yang ini. Il kan electric il itu kan belut ya. Cuma kata saya masa iya saya ini belut sampai seharga 2-3 kali lipat daripada harga tuna kalau di Taiwan. Ternyata benar. Yang dia maksud itu belut gitu. Jadi kalau di sana itu di Taiwan itu belut itu sangat mahal gitu ya. Kalau di Indonesia murah ya belut ya. Tapi juga sekarang lagi permintaannya kan tinggi. Mungkin itu ya. Kalau belut itu bisa diekspor. Nah, monggo silahkan gitu ya. Mbak Santi pengen budidaya apa Mbak? Belum tahu Bu. Oh, belum kepikiran. Nggak, soalnya di sekitar rumah nggak ada ikan-ikan gitu. Oh iya nggak apa-apa Mbak, nanti sambil kita belajar nanti kan bisa melihat passionnya. Nah kayak misalnya saya budidayanya lele, cuma juga passion saya formulasi pakan gitu ya, terus bikin bioteknologinya, ngolah-ngolah dijadikan apa kayak gitu itu. Nggak apa-apa, nanti kita sambil belajar kita nyari passionnya Mbak Santi itu apa, nanti kita kembangkan di situ gitu. Jadi Mas Abidin nanti kalau misalnya ini bisa aja pakai kolam terpal bundar itu kalau daripada bingung-bingung mau budidaya di mana ya Pak. Gitu. Oke, jadi yang pertama tadi kita belajar metabolismenya ikan, yang kedua kita belajar karbohidrat dan turunannya, terus kita belajar yang ketiga protein dan turunannya, yang keempat belajar lemak dan turunannya. Gitu. Itu aja materi utama nanti selama 16 kali pertemuan itu adalah kita belajar tentang itu. Nah, jadi ini sudah ada saya coret-coret nih. Jadi Mbak Santi ya, kalau misalnya jenengan kemarin waktu SMA sekolah 1 tahun 2 semester, berarti per semester 6 bulan. Nah, kalau pas kuliah itu cukup 16 kali pertemuan. Nah, 16 kali pertemuan kalau dibagi 1 bulannya 4 kan berarti hanya 4 bulan ya Mbak ya. Jadi kalau
kalau misalnya sampean kuliah nanti akan liburnya lama gitu. Semester gasal liburnya 1 bulan, semester genap liburnya 1 bulan lebih, bisa 1 bulan setengah, bisa 2 bulan gitu. Jadi bisa dimanfaatkan, monggo Mbak, silahkan. Misalnya, oh saya pengen ini Bu, saya pengen mengembangkan ilmu yang didapatkan pas kuliah, saya pengen budidaya gitu ya, boleh pakai itu yang ada di lab itu. Di lab itu kan banyak ininya ya, banyak kolam-kolam yang kosong, silahkan bisa dipakai. Cor itu. Kenapa? Banyak kolam cor sket-sketan itu ya. Nah betul, Saya itu pernah masuk ke situ. iya betul, itu kan banyak kolam cor-coran ya, Mas Yusril itu ya, bisa ditemani Mas Iya, Bu. Yusril jenengan. Nanti apa sih namanya? Saya pengen budidaya ini, langsung aja milih 1 kolam, bilang ke Bufa ya, bilang ke Kaprodi, nanti perizinannya seperti apa Bu. Nah, kalau misalnya sudah boleh, ya wes langsung budidaya aja gitu. Oke, Mas Abidin, Mas Rofiki, Mbak Santi, oh ya, jadi silahkan, mumpung ada kolam yang bisa dimanfaatkan, ada kolam cor-coran, ada kolam yang fiber. Nah, tapi ingat ya, misalnya saya mau budidaya 1, terus ditinggal lah, terus siapa yang nanti yang ngasih makan? Jangan kayak gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya sudah ini ya di 1 kolam ya, tolong dijaga. Jadi airnya, pergantian airnya segala macamnya ya wes itu tanggung jawabnya jenengan. Gitu. Nah, untuk yang ini silakan nanti diskusikan, jadi koordinasikan dengan Bufa. Bu, perizinannya seperti apa ya Bu ya? Saya mau pakai 1 kolam, saya pengen budidaya ini, pengen seperti ini. Nah, kalau teman-teman nanti misalnya sudah lengkap, sudah punya bibitnya, sudah punya peletnya, tinggal ngisi air, terus juga punya komitmen buat merawat ini sampai besar, insya Allah lah nanti diizinkan gitu. Itu ya, Mas-mas, Mbak-mbak. Nah, jadi kalau untuk CPK yang dipelajari di biokimia ini ada 7. Nah, diharapkan teman-teman bisa memahami biokimia perikanan serta apa sih manfaatnya ya di bidang aquaculture. Kemudian proses metabolisme, ada katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme itu seperti kita makan nasi. Nasi itu kan makromolekul ya. Nasi, ada sayur, ada ikan, ada daging. Dia kan makromolekul, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Itu kita masukkan ke dalam tubuh, nanti kan dirombak kan. Sama tubuh dirombak menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Nah, itu namanya katabolisme. Kalau anabolisme berarti pembentukan gitu. Jadi pembentukan senyawa dari yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, terus nanti belajar ini minggu depan sih sistem biologi dan pengadaan energi, kan ATP ya. Jadi gimana sih pengadaan energi yang ada di ikan, seperti yang tadi saya katakan. Oh, kalau misalnya ikan manusia, ikan laut, ikan tawar sama-sama dikasih sumber makanan yang sama, tapi yang satu ATP-nya jadi karbo, yang satu ATP-nya jadi protein, yang satu ATP-nya jadi lemak. Nah, seperti itu. Terus kita nanti belajar tentang protein, enzim. Nah, enzim ini juga hubungannya sama protein, belajar karbo, dan belajar tentang lipid. Nah, lipid ini lemak, minyak, omega 3. Nah, ini nanti di sini terakhir belajar tentang lipid. Paham nggak sampai sini ya? Mas Abidin, Mas Rofiki, Mbak Santi? Paham. Iya, Bu. Oke. Oke, jadi ini nanti ada 16 kali pertemuan. Biasanya saya setiap 4 kali pertemuan itu ada assessment, jadi bentuk ujian. Ketika nanti di pertemuan keempat itu ada kuis. Nah, kuisnya mencakup dari materi 1 sampai materi 4. Pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-16 UAS. Gitu nggih. Pertemuan ke-12 nanti ada kuis lagi. Kuisnya nggak susah-susah, kalau nggak pilihan ganda ya esai singkat lah gitu, esai yang jawabannya singkat gitu. Kalau kuis nggak berat, biasanya saya nggak ngasih soal yang berat, tapi kalau UTS dan UAS biasanya saya esai.
materinya dari mana? Dari awal sampai tengah. Jadi kalau UTS berarti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, ya, 1 sampai 7, pertemuan 8-nya UTS. Nanti yang saya tekankan terutama pertemuan 5 sampai 7, karena kan 1 sampai 4 sudah dibahas di kuis. Gitu. Sama dengan setelah UTS kan nanti ada UAS lagi di pertemuan 16. Berarti materinya itu dari 9 sampai 15 gitu. Nggak perlu kayak waktu sekolah ya. Kalau sekolah kan kalau misalnya UAS harus belajar lagi dari awal ya. Materi dari awal sampai ke akhir gitu dipelajari lagi baru nanti keluar di UAS. Kalau ini enggak, jadi dipotong nanti di tengah-tengahnya itu di UTS. Nah, pas UAS berarti materinya adalah setelah UTS. Gitu. Nah, mungkin enggak berat lah ya. Jadi saya kenapa sih ngasih kuis di tengah-tengah setiap kali 4 pertemuan saya kasih kuis supaya nanti pas UTS belajarnya tuh enggak berat gitu. Belajar beratnya ya materinya aja 5, 6, 7 belajar berat, tapi 1, 2, 3, 4 kan sudah dipelajari sebelumnya gitu, biar nilainya juga bagus-bagus gitu, bisa lebih paham saya. Oke, jadi untuk perkuliahannya nanti seperti ini, tatap muka, diskusi, tanya jawab, terus teman-teman nanti presentasi ya, pemecahan masalah. Untuk tugasnya tugas paper. Karena ini hanya 4 orang, jadi tugasnya nanti individu. Teman-teman nanti mengerjakan paper dan dipresentasikan, gitu ya. Terus ada UTS dan UAS. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke. Ini untuk CPK-nya, capaian pembelajaran. Nah, dari nilai 100% ya. Jadi dari nilai 100, kalau misalnya waktu SMA indikatornya itu kan angka 80 sampai 100, 70 sampai 80 misalnya. Kalau sudah kuliah, nilai 80, 100 itu nanti di-convert ke angka. Angkanya 4, nilainya A, AB, atau B. Nah, itu seperti itu. Jadi 100 itu tadi, nilai maksimal 100 itu tadi akan saya bagi menjadi 4 CP. CP yang pertama 10% itu dari presensi dan keaktifan kelas. Nah, 20% itu dari tugas perkuliahan. Jadi yang teman-teman ngerjakan presentasi, bikin paper dan lain-lain itu 20%. Praktikum, ya ini praktikumnya nanti infonya saya menyusulkan kemudian itu 30%, UTS 20%, UAS 20%. Jadi kalau misalnya jenengan nilai UTS-nya 100, berarti nanti yang saya masukkan nilainya 20. UAS-nya 100 saya masukkan 20. Berarti kan total 40. Terus ternyata praktikumnya full, nilai jenengan 100, saya berikan nilai 100, berarti maksimal 30. Presensinya hadir terus, keaktifan kelas aktif, saya maksimal 10. Tugas perkuliahan ternyata banyak nilai 90-nya, berarti saya kasih 18. Nah, misal kalau di total ini 10 tambah 30, 40, 40 tambah 40, 80, tambah 18, 98 ya. Dikonvertnya ke 98. Maka nilai jenengan nanti masuk ke sini. Oh, berarti angkanya dia 98. Mata kuliah biokimia nilainya A, angkanya 4. Jadi kalau ada orang yang IPK-nya 4 ya Mbak Santi ya, berarti itu dia semua nilainya di atas 80 semua gitu. Bisa nggak ya saya mencapai segitu? Bisa. Bismillah saja. Kalau jenengan habis kerja terus nanti kuliah, dipahami aja yang penting pas kuliah. Nanti enak kok pas buka materinya lagi. Oh, ini kemarin maksudnya kayak gini gitu. Itu wis rehat. Besok kerja lagi gitu. Oke, benar. Ya, untuk presensi ya, ini yang mohon sangat diperhatikan ya untuk presensi. Jadi maksimal jatahnya jenengan itu 12 kali itu maksimal. Jadi jatah bolosnya itu maksimal 4 kali, jangan lebih dari 4. Karena kalau sudah 5-6 kali gitu ya bolosnya, nanti meskipun nilai UAS-nya jenengan A,
ya nilai UASnya jenengan 100, saya nggak bisa masukin nilai. Karena di situ nanti ketutup di sistem, nilai UAS itu ketutup sehingga otomatis nilai jenengan nanti E. Jadi tolong kalau misalnya memang nggak bisa, langsung konfirmasi ke saya, jangan sampai nanti jadi alpha. Kalau sudah alpha berarti dia itu nggak hadir. Jatah kalian sudah berkurang satu gitu. Ini yang saya yang sangat tekankan ya ke teman-teman ya. Kayak tadi yang ada Mbak Listia yang pindah ke kelas pagi. Ini untung temennya tahu ya. Jadi Mas Rofiki, Mbak Santi untung tahu. Kalau misalnya nggak tahu, tiba-tiba pindah ke kelas pagi, kan bisa saya tulis alpha gitu. Jadi tolong diperhatikan, sama kayak kalau kita kerja kan ada jatah cuti ya gitu. Jadi ya maksimal 4 kali, itu semua mata kuliah maksimal 4 kali. Tolong dimanfaatkan baik-baik, jangan sampai lebih dari 4 kali, karena kita nanti sebagus apapun nilainya jenengan, meskipun rata-rata nilai jenengan 100, kita nggak bisa masukkan nilai gitu ya Mas ya. Jadi bukannya kita dosen nggak mau tanya Bu. Iya, monggo silakan. Untuk perizinan sendiri Bu, saya kan kayak kejadian di hari Selasa kemarin, sekarang hari apa Bu? Hari Rabu. Untuk kejadian yang di Selasa kemarin, itu kan saya nggak ada pulangnya saya kan jam 3. Biasanya kan ada lembur perpanjangan sampai jam 7. Nah, itu untuk perizinannya sendiri melalui teman sudah cukup atau langsung konfirmasi ke dosennya langsung? Kan ada grup ya Mas ya. Kalau saran saya mendingan samen fotokan aja izin lemburnya, samen share ke grup atau langsung japri aja ke dosennya. Pak, Bu, mohon maaf kebetulan saya ada lembur kayak gitu. Biasanya kami ngerti kok, karena kan kalau kelas sore kan pasti kerja ya, ada lemburnya segala macam, kami ngerti kok kalau misalnya jenengan pada saat itu lembur sehingga nggak bisa gitu. Yang penting izin dulu lah Mas gitu. Yang penting tolong berarti izin. sebelum kelas dimulai kita izin dulu mencantumkan form lemburnya tadi. Jadi nggak usah susah-susah nanti di scan segala macam, nggak usah, langsung fotokan aja jenengan Assalamualaikum Pak Bu, mohon maaf gitu ya, bla 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 bla, ini sampai cantumkan, insya Allah nanti sudah dihitung ini kok Mas gitu. Karena kan kalau kelas sore kan memang yaitu ya, kadang juga saya kan menghadapi yang shift-shiftan ya, yang pagi sore pagi itu juga bingung kan kadang, ini gimana ini absensinya. Tapi kalau anaknya sudah izin terlebih dahulu sebelum kuliah kan lebih enak, jadi kan tetap dianggap hadir gitu. Paling enggak lapor sebelumnya aja Mas, jadi sebelum kuliahnya aja lapor dulu gitu. Kadang kan kalau misalnya sudah mulai kuliah nggak bisa kan, kita nggak ngecek, wes dianggap nggak ada gitu. Gimana Mas? Untuk saya sendiri Bu, itu kan lemburnya kan dikasih sudah bekerja, artinya dikasih pas waktu pulang gitu loh. Tadi untuk awalnya itu saya bisa nyempatkan cari jam, cari tempat sekedar izin saja, itu gimana? Nggak apa-apa Mas, pokoknya sesempatnya jenengan ketika sudah dikatakan oh saya lembur, diinfokan saja ke dosennya Bu, atau misalnya nanti saya mungkin datangnya agak telat karena ada lembur, atau kata-kata gitu dulu aja, enggak apa-apa. Jadi biar enggak dicari nama dosennya. Saya tuh banyak soalnya yang kakak tingkat ya, maksudnya kakak angkatannya jenengan nggak ada konfirmasi sama sekali, akhirnya di absensi kena, terus baru bilang, oh ini Bu ternyata saya lembur gini-gini lah, kan nggak enak ya. Maksudnya kasihan merekanya juga gitu loh. Coba kalau tiap ini ngomong dulu kan lebih enak. Ngomong aja wes sesempatnya nanti. Misalnya kira-kira besok saya lembur, ya diinfokan aja ke dosennya. Bu mohon maaf, atau Pak mohon maaf, mungkin besok saya ada lembur. Nanti kalau misalnya saya bisa sempat, nah saya sekalian memfotokan gitu. Gitu mawon nggih. Siap. Ya. Ini Mas kepental sinyal. Nah, jadi kalau untuk format tugas, nah ini
umum lah ya, standar ya, paper, makalah ini seperti yang sudah pernah jenengan kerjakan, harus ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, kesimpulan, dan yang paling penting setiap tugas yang saya berikan tolong diberikan referensinya itu dari mana sumbernya. Oke lah, ini masuk materi yang nanti ya. Jadi kalau biokimia itu membahas tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan dasar kimiawi kehidupan. Jadi kita belajar senyawa-senyawa kimia apa saja yang nanti berperan di dalam kehidupan ikan. Nah, itu seperti itu. Ya, saya rasa ini nanti saya jelaskan di minggu depan saja. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas. Pun ya, sudah jelas ya. Oke. Jadi pertemuan pertama. Mas Rofiki, kepental sinyal lah Mas. Oke. Aku keluar sendiri karena sinyalnya. Iya, kepental sinyal ya. Oke. Jadi sedikit saja saya menjelaskan kalau biokimia aquaculture. Jadi bagaimana proses biokimia, entah itu dari pemberian pakan, entah dari pengetahuan kita terhadap sistem yang ada di dalam tubuh ikan, diharapkan bisa meningkatkan produksi aquaculture. Nah, itu seperti itu. Jadi kan ikan itu pasti pertumbuhannya bervariasi ya. Meskipun sama spesiesnya, itu juga ada yang pertumbuhannya bervariasi, sama-sama ikan lele dibudidayakan di satu tempat, ternyata ada yang tumbuhnya lebih panjang, ada yang dia malah lebih kuntet daripada ikan yang lain. Nah, itu kenapa sih? Itu nanti kita bahas juga di minggu depan. Jadi ikan itu tergantung dari spesiesnya yang dibudidayakan. Kalau jenis kelaminnya juga gitu, kesehatan. Nah, itu yang tadi saya katakan, ada ikan yang kuntet mungkin dia lagi stres, terus mungkin dia komposisi tubuhnya berbeda meskipun sama-sama pelet, diberikan pelet ikannya. Nah, itu seperti itu. Atau kalau misalnya ada yang berbeda, mungkin handlingnya yang salah, mungkin kepadatannya terlalu tinggi. Jadi kalau ada dua wadah ikan gitu ya, yang satu diisi dalam jumlah maksimal, yang satu jumlahnya lebih sedikit, jauh lebih sedikit, itu nanti pertumbuhannya yang lebih cepat justru malah yang ikan-ikan yang lebih sedikit, karena apa, dia nggak berebut ruang gitu loh. Nah, ini juga nanti ada juga penjelasannya secara kimiawi itu seperti apa. Kemudian pakan, nah kualitas pakan yang seperti apa sih nanti yang dibutuhkan oleh ikan air tawar. Oh, kalau ikan air tawar lebih banyak butuh protein. Oh, ternyata kalau protein tinggi dia lebih banyak didapatkan dari tepung daging, tepung ikan. Oh, ternyata kalau tepung-tepung yang nabati gitu ya, tepung-tepung yang dari tumbuhan biasanya dihasilkan banyak karbohidratnya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Oke, Mas Prof Vicky sudah ngantuk ini kayaknya ya. Iya, nggak apa-apa. Capean itu. Iya, kecapean dia habis kerja ya. Maaf, Iya, Bu. nggak apa-apa, Iya, santai. Bu. Mas Abidin juga masih di jalan. Mbak Santini wes, iya. Nggak apa-apa, santai ya. Jadi, saya mungkin dosen pertama yang ngasih teman-teman tugas ya. Ini untuk pertemuan minggu depan kita belajar tentang energi. Nah, energinya nanti lebih kemana? Energi yang digunakan untuk pertumbuhan ikan, yang hubungannya dengan ATP gitu. Jadi yang saya minta hanya definisi dan proses dari bagaimana ikan mendapatkan energi. Kemudian juga ada sistem biologi. Sistem biologinya seperti apa? Boleh misalnya pakai dari proses metabolisme, boleh ambil dari proses fotosintesisnya. Ini terserah. Jadi karena ini yang akan kita bahas minggu depan, mohon teman-teman sekalian belajar, sekalian dikerjakan tugasnya. Ini saya nggak minta banyak-banyak, monggo mau selembar tok ngerjakan atau 2 lembar atau 3 lembar silahkan, yang penting teman-teman ini bisa paham materinya. Jadi
minggu depan sebelum saya jelaskan, silahkan kalian dulu yang mempresentasikan tugasnya. Gitu, G. Baik, Bu. Ya, jadi energi dan sistem biologi. Seperti apa materinya, monggo menurut versinya jenengan, karena ini sangat luas ya, definisi energi, definisi sistem biologi, dan yang ada hubungannya pada ikan itu sangat luas. Saya nggak minta banyak-banyak gitu, tugasnya nggak sampai membuat makalah, enggak, selembar 2 lembar aja, yang penting jenengan paham apa yang jenengan kerjakan. Dia ada pertanyaan sampai sini? Aku bisa saya ulangi lagi tugasnya tadi. Oke. Ini mencari penjelasan tentang definisi dan proses tentang energi dan sistem biologi yang ada hubungannya dengan ikan. Iya, betul. Deh, betul. Dibuat boleh masing-masing, energi sendiri, sistem biologi sendiri boleh, mau digabung juga boleh. Jadi karena minggu depan kan saya mau menerangkan tentang energi dan sistem biologi, saya harap paling enggak teman-teman ini nyambung dasarnya dulu gitu kan. Gitu, saya harap kayak gitu. Jadi supaya enggak terlalu berat juga nanti teman-teman sudah sore belajar yang abot itu kan yo kasihan ya kepalanya ya. Jadi ini silakan dikerjakan selama waktu 1 minggu. Saya nggak minta banyak-banyak, nggak ada batasan berapa lembar, yang penting bisa paham. Terus sudah absen ya? Yang dicek Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ya wes, alhamdulillah kalau gitu. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama perkuliahan ini. Insya Allah nanti saya share di YouTube. Ini link hasil Zoom-nya ya. Nanti menyusul. Jadi kalau misalnya teman-teman barangkali ada yang kelewatan atau apa, boleh nanti dibuka lagi Zoom-nya. Gitu ya, linknya nanti saya share menyusul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, monggo silakan meninggal. Gimana? Gambar. Mungkin nanti untuk materinya bisa di-share di grup, Bu. Biar kita bisa mempelajari timeline yang jenengan tentukan. Oke, siap. Nanti saya share ya. Oke, nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan di luar jam perkuliahan, monggo silakan ditanyakan saja di grup ya. Kalau saya buka, nanti saya jawab. Oke. Itu saya akhiri. Monggo silakan meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.